Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, halo semuanya. Masih pada semangat gak nih buat menuju ke pantai? Karena perjalanan kita masih sangat jauh untuk ke pantai. Oh ya teman-teman, sebelum ke pantai, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Dianti. Di sini saya akan memandu kegiatan kita untuk menuju ke pantai. Oh ya teman-teman, sebelum ke pantai itu ada tantangan dan rintangan yang nggak boleh asal kita selonong, ataupun pokoknya kalau ke pantai itu kita nggak boleh asal jebur aja. Ada beberapa hal yang harus diperhatiin demi keselamatan nyawa kita. Nggak cuma buat senang-senang aja tuh, harus ada peraturan juga. Bakal saya jelasin untuk tantangannya. Untuk tantangan yang ada di pantai itu, yang pertama itu ada arus balik. Jadi arus balik itu atau rip current itu adalah gelombang yang bergerak dari dalam laut menuju ke pantai, terus abis itu kembali lagi ke laut. Nah biasanya arus ini tuh narik pernah yang dalam air, jadi bukan narik yang di darat tapi malah yang di dalam gitu. Jadi arus ini tuh bahaya banget, utamanya bagi para pelancong yang ada di pantai. Terus gimana sih kak cara buat selamat dari rip current ini? Jadi tuh untuk selamat dari rip current itu kita tuh berenangnya harus mengikuti arus, kita nggak boleh melawan arus. Jadi tuh terus kita berenangnya sejajar dengan garis pantai sampai akhirnya di ujung arus gitu teman-teman. Terus selanjutnya itu ada yang namanya terbakar matahari. Nah terbakar matahari ini juga nggak boleh dianggap sepele loh, karena luka bakar itu bisa menyebabkan kematian. Nah setelah itu untuk gejala panas karena terbakar itu tuh bisa seperti kram, bisa seperti kelelahan, bisa juga sampai kena stroke teman-teman. Nah karena panasnya itu bener-bener sampai bisa mengakibatkan kematian. Gak boleh sepele ini, terutama bagi anak muda, sering banget nyepele ini yang namanya panas teman-teman. Terus selanjutnya itu ada yang namanya lubang di pasir. Nah terus jumlah kematian tuh yang disebabkan oleh jatuh ke lubang pasir itu ternyata lebih banyak daripada serangan hiu teman-teman. Nah lubang besar itu digali di pasir akan runtuh kecuali ditopang dan dapat melukai Anda atau orang lain di pantai. Jadi itu nggak boleh ya teman-teman menggali lubang lebih dalam dari lutut dan tutup lubang yang Anda di pantai. Jadi itu kita nggak boleh kayak main-mainan gali lubang tutup lubang yang melebihi pantai, melebihi lutut kita teman-teman. Itu sangat berbahaya banget, soalnya pokoknya dilarang banget teman-teman. Kemudian selanjutnya itu ada yang namanya bakteri E. coli. Nah bakteri E. coli ini tuh umumnya ditemuin di pantai atau di danau. Nah indikatornya itu tuh kotoran di dalam air. Terus gejala kalau kita kena bakteri E. coli itu bisa muntah, diare berdarah, sakit perut yang parah, demam ringan. Jadi benar-benar bahaya banget ya, nggak boleh disepelein bakteri ini. Jadi kita harus menjaga diri kita walaupun kita mau senang-senang gitu. Terus gimana sih kak cara nyegah bakteri E. coli ini? Nah caranya untuk mencegah penyakit ini kita harus cari tahu kualitas air setempat. Terus jangan lupa untuk sering mencuci tangan ketika di pantai, dan usahakan tidak meminum air laut saat berenang. Jadi tuh kita kalau mau ke pantai, kita nggak boleh asal ke pantai. Kita harus lihat pantainya yang bener-bener dia mempunyai kualitas pantai yang bersih. Nggak boleh kayak pantai yang banyak sampah, ataupun itu bener-bener mengakibatkan penyakit yang sangat parah gitu teman-teman. Kemudian selanjutnya itu ada ubur-ubur. Nah, ubur-ubur itu adalah kelas yang paling berbahaya karena memiliki tentakel yang berisi jarum dan racun yang mematikan. Terus ubur-ubur itu juga bisa menghasilkan atau gejalanya itu bisa rasa sakit, gatal, dan ruam merah yang berlangsung beberapa hari. Jadi itu tangan kita tuh nanti bisa bentol-bentol karena ubur-ubur itu. Terus gimana sih kak caranya biar kita terhindar dari ubur-ubur? Nah kita bisa menggunakan alas kaki yang dapat melindungi diri kita dari ubur-ubur. Terus kalau kita tersengat ubur-ubur, cara terbaik untuk menyembuhkan lukanya adalah diobati dengan proses identifikasi yang spesial oleh ahli kesehatan. Ya jadi gitu, kita nggak boleh juga nyepelin ubur-ubur walaupun kayaknya cuma ubur-ubur kayak gitu. Jadi udah paham belum teman-teman di sini?
apa aja yang perlu diperhatiin. Itu hanya sebagian kecil sih. Nanti kalau sampai sana bakal saya jelasin lebih lanjut. Pokoknya kita harus lebih hati-hati, karena di pantai itu banyak banget penyakit-penyakit yang tidak terduga. Mungkin itu saja teman-teman yang bisa saya sampaikan terkait rintangan dan tantangan di pantai. Selebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.